Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ummahat, ada sahabat kita yang bertanya, boleh nggak sih sholat tidak menggunakan mukena? Ada pertanyaan lain juga, lebih baik mana, mukena terusan atau mukena potongan? Sahabat, mau menggunakan mukena potongan atau mukena terusan atau tidak menggunakan mukena, sebenarnya itu bisa saja, boleh-boleh saja. Yang penting kita memperhatikan hal-hal yang harus ditutup ketika sholat. Sahabat, ada 3 ketentuan menutup aurat ketika sholat yang saya rangkum dari kitab I'anatul Talibin dan Al-Muhadzab. Yang pertama, menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Zuhrihima wa batnihima ilal kau'aini. Jadi bagian luar dan bagian dalam sampai pergelangan tangan itu yang boleh kelihatan ya sahabat ya. Jadi kalau sahabat menggunakan mukenah terusan itu mesti berhati-hati. Pakai yang ada pengaitnya, dan di sini hati-hati ya, di sini kan ada belahannya. Nah, belahannya di sini nih jangan sampai turun ke sini gitu. Jadi dilebihkan. Ini kalau teman-teman yang menggunakan mukenah terusan. Jika sahabat menggunakan mukenah potongan, karena mungkin lebih nyaman mukenah potongan gitu ya bagi sahabat, itu pakai mukenah yang ukuran jumbo. Sehingga ketika mengangkat tangan, auratnya tidak kelihatan begini. Dan mengangkat tangan tidak perlu tinggi-tinggi sahabat, cukup setinggi pundak. Kalau menurut Syafi'iyah mengangkat tangan itu cukup setinggi pundak dan jari-jari lurus dengan telinga. Untuk lebih jelasnya tentang mengangkat tangan, sahabat bisa lihat video saya yang lain tentang mengangkat tangan. Kemudian tentang wajah. Yang perlu diperhatikan lagi sahabat, kalau menggunakan mukenah itu jangan sampai menutup jidat. Ya, jadi jidat harus terbuka, dan jidat ini ketika sujud harus menempel di tempat sujud. Kalau ini terhalang rambut atau terhalang mukenah atau kopiah, maka sholatnya bisa tidak sah. Jadi, batas wajah itu mulai dari tumbuhnya rambut sampai tempat tumbuhnya jenggot. Jadi di sini kan tempat tumbuhnya jenggot itu boleh kelihatan. Yang lebarnya dari pentil telinga kanan sampai pentil telinga kiri. Tapi sahabat perlu berhati-hati ya. Pakai mukena sebaiknya ada segitiga pengamannya. Karena apa? Karena khawatir batas antara leher dan dagu ini kelihatan. Itu harus ditutup. Apalagi sekarang lagi tren mukena yang ada resletingnya. Ya itu sahabat perlu ekstra hati-hati. Karena khawatir resletingnya ini ke bawah ketarik, terus batas antara leher dan dagu ini kelihatan. Yang boleh kelihatan batasnya itu sampai tempat tumbuhnya jenggot. Itu sahabat. Syarat yang kedua yaitu mukenah atau pakaian yang digunakan sholat itu tidak tipis gitu ya. Jadi bagaimana caranya supaya rambut itu tidak tembus, misalkan pakai daleman gitu ya, supaya rambut itu tidak tembus-tembus keluar, atau mukenahnya itu dalemannya dobelnya sampai seperti ini ya, sampai di sini. Itu tidak tipis, tidak menampakkan warna kulit. Itu batasan tipisnya sahabat. Jadi warna kulitnya tuh apa hitam, apa coklat, apa kuning itu tidak kelihatan. Itu batasan tipisnya. Syarat yang ketiga, tidak memperlihatkan bentuk tubuh. Dalam kitab Al-Muhadzab dikutip hadis yang diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhu. Tusallil mar'atu fi thalathati aswabin, dzir'ain wa khimarin wa izarin au milhafa. Perempuan yang sholat disunnahkan menggunakan 3 jenis pakaian, yaitu khimar adalah kerudung yang menutup kepala dan leher. Dzir'un adalah pakaian yang menutup badan sampai kaki. Dan izar adalah jubah. Izar atau milhafa itu jubah atau outer tebal yang menutup pakaian. Jadi di luarnya pakaian yang kita pakai sehari-hari itu ada outernya lagi gitu. Itu menurut hadisnya ya. Jadi ada 3 lapis gitu, 3 pakaian yang digunakan sholat. Khimar, dzir'un, dan izar gitu. Nah, dengan 3 pakaian ini diharapkan ketika sholat
tidak memperlihatkan bentuk lekukan tubuh gitu. Nah, dari hadis ini para ulama Indonesia menerjemahkannya ke dalam sebuah mukena. Kan karena orang Indonesia tuh kadang pakai daster, pakai kaos lengan pendek, jadi supaya lebih amannya udahlah orang Indonesia sholat pakai mukena saja gitu. Tapi kenapa kok muslimah-muslimah dari negara lain tidak menggunakan mukena gitu? Tapi coba kita amati, mereka itu tidak menggunakan mukena, tapi mereka menggunakan outer. Baju di dalam bajunya ada baju lagi gitu. Jadi sahabat, secara garis besar mau menggunakan mukena terusan, mukena potongan atau tidak menggunakan mukena boleh-boleh saja asal memenuhi 3 syarat. Pertama, menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan sampai pergelangan. Yang kedua, tidak tipis. Yang ketiga, menutup bentuk lekuk tubuh. Bagaimana sahabat? Sahabat memilih yang mana? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.